November 2020 ini. Ustaz, ini tinggal 3 bulan lagi Ustaz. Bagaimana? Masih sempatkah kami mempersiapkan diri agar kami kokoh di hari-hari sulit itu? Saya katakan jangankan 3 bulan lagi. Minggu depan saja kalau kita mulai dari sekarang, maka menemukan banyaknya haraj. Wa kathural haraj, wa kathural haraj, wa kathural haraj. Pada masa itu kata Rasulullah, banyak sekali haraj. Para sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Apa itu haraj ya Rasulullah? Nabi menjawab, haraj itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban fi sanatil hijriyah al-jadidah. Sejak dari 1440 Hijriah, senantiasa ceramah saya menyampaikan kepada kita semua di berbagai provinsi dan melalui media sosial yang ada. Saya sampaikan, bersiap-siaplah Bapak Ibu, kita ke depan akan menghadapi hari-hari berat, hari-hari sulit, berlapis-lapis nanti petaka, ujian, bencana, musibah, huru-hara, krisis yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kita. Bersiap-siaplah. Dalam ceramah-ceramah saya, salah satu di antara kajian saya adalah persiapan dan amalan-amalan di akhir zaman. Mudah-mudahan ada yang membuka YouTube dan mendengarkan kajian saya tersebut. Persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Tema kita pada malam hari ini, Masya Allah bagus sekali. Kiat meningkatkan keimanan dan ketakwaan di era COVID-19. Ibadallah yang kami muliakan, 1442 Hijriah adalah tahun di mana kita memanen iman kita selama ini. Ini tahunnya kita memanen iman kita selama ini. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya siapa yang sebelumnya imannya sudah bagus, imannya sudah terbentuk dan kuat, amal solehnya sudah memadai, amal solehnya sudah banyak, sekarang buahnya. Saat ujian begitu berlapis-lapis ketahuan, ternyata ibarat batang pohon, walaupun badai datang, dihantam oleh mobil, ditabrak oleh motor, datang banjir, karena pohonnya sudah besar, akarnya sudah menghunjam dalam ke perut bumi, maka dia tidak akan bergerak dari tempatnya. Dia tidak akan tumbang, dia tidak akan lapuk, dia tidak akan patah, dan bahkan daunnya, rantingnya tetap berdaun. Buahnya tetap akan menghasilkan. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, surat Ibrahim di ayat yang ke-22, 23, 24, bahwa orang yang batang pohonnya kuat, akarnya menjulang, akarnya menghunjam ke dalam perut bumi, sementara ke atas mencakar langit, kokoh. Kelihatan sekarang orang-orang yang sebelumnya rajin ngaji, orang-orang yang sebelumnya kuat ibadah, orang-orang yang sebelumnya banyak menuntut ilmu, orang-orang yang sebelumnya banyak berinfak, bersedekah, hari ini dan tahun ini dia akan panen. Tapi akan ketahuan juga, tahun ini akan ketahuan juga siapa orang yang selama ini malas ngaji, tidak rakus dengan ilmu, jauh dari masjid, tidak akrab dengan sajadah, agak kurang hangat dengan Al-Quran, bibirnya sepi daripada zikir, dan bakhil, pelit, berinfak, bersedekah. Ketahuan 1442 Hijriah ini nanti. Lihat saja Pak, akan banyak yang goyang, tidak sanggup lagi bertahan sampai pagi beriman, karena hebatnya tekanan dan ujian. Sorenya dia sudah hilang dari imannya. Sorenya ada iman, saking hebatnya ujian dan tempaan, di besok paginya dia sudah kehilangan imannya.
Yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, kata Rasulullah. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Pada masa itu kata Rasulullah, sorenya masih ada iman, besok paginya sudah kafir. Saking dahsyatnya ujian yang dihadapi oleh umat ini di akhir zaman. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, banyak yang akan kita hadapi besok ini, Pak. Dan maaf, saya bukan peramal tentunya. Saya sudah sampaikan ini karena hadis Nabi mengatakan, isbiru. Ini sabda Rasulullah, isbiru. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Senjata kalian pada masa itu kata Rasulullah di akhir zaman adalah isbiru, bersabar, bertahanlah kalian, terus merapat kepada Allah, terus banyakkan sujud, banyakkan angkat tangan, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu nanti kata Rasulullah, hari-hari yang kalian jalani lebih buruk daripada yang telah kalian lalui. Hari-hari yang akan kalian datangi lebih berat dan lebih buruk dari yang sedang kalian jalani. Tidak ada pilihan lain umat ini kecuali isbiru. Yang tidak sabar dia akan hanyut, yang tidak sabar dia akan jatuh, yang tidak sabar dia akan murtad, yang tidak sabar dia akhirnya putus asa, yang tidak sabar dia bunuh diri, yang tidak sabar akhirnya melakukan perbuatan syirik, minta tolong pada dukun dan setan, yang tidak sabar akan melakukan apa saja sampai menggadai akidah, yang tidak sabar pada masa itu kata Rasulullah. Banyak yang akhirnya berguguran. Senjata kamu pada masa itu hanya satu, sim isbiru, bersabarlah. Maka saya katakan tadi, ini panen. Yang sebelumnya masih agak nanggung-nanggung, maka besok dia akan hanyut karena begitu kuatnya banjir yang banjir erosi akidah yang menghantam. Ibarat tsunami, kelasnya udah kelas kayak tsunami Aceh, begitu tinggi dan kuat. Ibarat badai ini badai topan yang paling mengerikan. Kalau pegangannya nggak kuat, kalau seandainya pondasinya tidak kokoh, maka dia akan hanyut, dia akan terbawa arus, dia akan terbawa terbang oleh beratnya ujian. 1442 adalah panen. Ustaz, apakah setelah mendengarkan ceramah ini, dalam 1-2 bulan ini anggaplah begitu dulu, karena ada juga desas-desus yang mengatakan November adalah star kita menghadapi segala beratnya petaka dan musibah-musibah besar. Perang di mana-mana, bencana alam di mana-mana lebih hebat, ya? Dan kejadian-kejadian mengerikan, kelaparan di mana-mana. November 2020 ini, Ustaz, ini tinggal 3 bulan lagi Ustaz. Bagaimana? Masih sempat gak kami mempersiapkan diri agar kami kokoh di hari-hari sulit itu? Saya katakan jangankan 3 bulan lagi, minggu depan saja kalau kita mulai dari sekarang, maka insya Allah tidak ada yang terlambat. Yang susah itu Pak, yang nggak mulai-mulai, ini yang paling susah. Nganggap masih aman, alah besok-besok lo dikaji, nah jalan kini dulu kok. Kalau begitu prinsipnya, maka pas hari H dia akan kaget, karena Allah berfirman tentang petaka yang hebat itu datangnya kepada kita baghtatan. Apa Pak? Baghtatan. Apa arti baghtatan? Secara tiba-tiba, langsung dengan kadar yang dahsyat. Ibarat samui Pak, semut kalau berjalan di tangan Bapak, embuslah, nggak akan bisa, ya. Kalau seandainya hanya ditiup, tapi coba kalau dengan mantul langsung dia, langsung tercampak. Atau mungkin kita begini kan, langsung tercampak. Ibaratnya ujian yang akan dihadapkan kepada kita itu seperti itu kelasnya, bukan kelas. Kalau begitu kita mungkin masih mampu menahan diri. Tapi kalau sudah begini, ibarat semut, seberapalah kekuatan semut, pasti tercampak, betul tidak? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ujian kita 1442 ini hebat sekali. Namun bagi yang mungkin merasa baru mendengar kajian ini malam ini, dan mulai malam ini juga dia langsung serius, malamnya dia paksakan diri bangun jam 4, setengah 4 dia sudah bangun. Ngapain? Tahajud. Biasanya bangun untuk pipis doang, bangun hanya untuk buang air. Sekarang enggak, memang tahajud. Walaupun mengantuk dia lawan. Habis itu subuh dia paksakan berjemaah ke masjid. Kemudian dia lawan kantuknya, dia tidak keluar dari masjid sampai terbit matahari, dan dia laksanakan zikir di antara waktu itu.
Kemudian setelah matahari terbit, lewatkan 15 menit, langsung dia sholat sunat 2 rakaat demi mendapatkan pahala umrah dan pahala haji secara penuh. Setelah itu baru dia keluar rumah. Di rumah dia incar-incar waktu duha. Apalagi masa-masa orang lockdown kemarin Pak ya, sulit untuk keluar. Dia bisa full ibadah. Tapi sekarang pokoknya hari-hari sambil memperbanyak doa. Setiap selesai amal ibadah tertentu dia doa. Habis tahajud dia doa, habis subuh dia doa, habis zikir dia doa, habis duha dia doa, habis salat sunnah rawatib qabliyah dan rawatib ba'diyah dia berdoa, habis baca Quran dia berdoa, habis berinfak dia berdoa, berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man sarrahu ay yastajiballahu lahu inda syada'idi wal karib falyukthirid du'a inda ar-rakha. Siapa saja orang yang ketika masa-masa genting darurat terjadi, dia angkat tangannya, dia berdoa kepada Allah, langsung Allah kabulkan doanya. Saat itu juga Allah selamatkan dia, saat itu juga Allah tolong dia. Siapa yang suka doanya sekali berdoa langsung Allah kabulkan, kata Rasulullah, maka hendaklah sebelum bencana-bencana besar itu terjadi, dia adalah orang yang paling rajin berdoa kepada Allah. Jadi Pak, berdoa kepada Allah itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Beramal dulu baru berdoa. Habis sholat berdoa, habis baca Quran berdoa, habis tahajud berdoa, habis duha berdoa, habis puasa Senin Kamis ya menjelang berbuka doa, habis berinfak berdoa. Pokoknya setelah beramal soleh berdoa. Beda dengan orang munafik. Habis sholat assalamualaikum cigin dia lari langsung. Dia tidak fokus untuk zikir dan tidak berdoa. Qalilan ma yadhkurun, sedikit sekali mereka berzikir. Kalau kita tidak, kita perbanyakkan doa. Nanti pas ketika petaka besar terjadi, buruk negara disabui, gampo gadang terjadi pada saat ini, kita butuh pertolongan Allah. Kita berdoa, ya Allah selamatkan kami sekeluarga. Allah punya banyak macam cara dan mudah bagi Allah menyelamatkan sekeluarga kita. Kenapa? Karena sebelum bencana besar itu terjadi, kita adalah orang yang kuat beribadah dan rajin berdoa. Inilah hadis Nabi tadi. Man sarrahu ay yastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal karibi falyukthirid du'a 'inda ar-rakha. Barang siapa senang dia dikabulkan doanya ketika sedang emergensi dan darurat yang bisa menghabiskan nyawa, saat itu sekali saja dia berdoa langsung Allah kabulkan. Siapa yang senang dibegitukan oleh Allah, hendaklah dia memperbanyak amal dan langsung berdoa setelah itu. Itu kuncinya Pak. Ustaz, 2 bulan 3 bulan ini apakah kami terlambat? Tidak, kata saya. Saya katakan tidak. Walaupun 1 minggu lagi tidak terlambat. Cuma jangan mengulur-ulur waktu. Saya khawatir Bapak Ibu, kebiasaan mengulur waktu ternyata penyebab orang banyak menyesal. Cibo kalau den dulu memperbanyak amal, cibo kalau den dulu banyak berinfak, cibo kalau den dulu banyak beramal soleh, banyak berdoa, coba kalau saya. Akhirnya orang-orang ini menyesal. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kami cintai, ini tentang pengantar kita, bahwa apa yang akan kita hadapi tidaklah akan lebih ringan daripada sebelumnya. Bapak Ibu mungkin berharap tahun baru Hijriah ini akan lebih enak. Maaf ya Pak ya, Ibu, agak terpaksa saya menyampaikan, tidak akan lebih baik Pak. Bu, Ibu, tidak akan lebih baik 1442 Hijriah ini akan kita hadapi. Kesulitan hidup, bencana, fitnah, kegaduhan, huru-hara, petaka, musibah-musibah, penyakit-penyakit, perang, kehancuran ekonomi, krisis makanan, krisis moral akan terjadi di mana-mana, dan ini berat. Lihat saja apa yang saya sampaikan di tahun yang lalu. Sebelum Covid ini datang, saya sempat ngaji lagi di daerah Pekanbaru. Sekarang terjadi. Apa yang saya sampaikan sekarang, insya Allah tahun ini 1442 Hijri akan terjadi Pak. Rasulullah bersabda, di akhir zaman hujan akan mendatangkan bencana-bencana. Hari inilah dia kejadiannya Pak. Bencana-bencana di Tiongkok,
bencana-bencana di India, ini dari hujan ya, bencana-bencana di Jepang, bencana-bencana di Vietnam, ini banjir semua. Bencana-bencana di negara Eropa, banjir. Hujan datang ternyata bukan membawa rahmat, tapi membawa musibah, kata Rasulullah. Juga Rasulullah pula yang bersabda sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti kalian semua pada masa itu akan menemukan banyaknya haraj. Wa kathural haraj. Pada masa itu, kata Rasulullah, banyak sekali haraj. Para sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Apa itu haraj ya Rasulullah? Nabi menjawab, haraj itu adalah pembunuhan di mana-mana, perang di mana. Dan Rasulullah juga bersabda, orang-orang yang banyak duit, yang gajinya tinggi, uangnya itu hampir-hampir tidak berharga untuk dapat mendapatkan membeli makanan-makanan pokok. Tak lama lagi kita akan merasakan, karena langka makanan pokok, akhirnya duit yang banyak pun tidak berharga, Pak. Karena harga makanan pokok akan mahal, sulit didapat, duit yang banyak akan dicampakkan orang. Bagi orang lebih penting dia makanan daripada duit. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, pada masa itu emas akan sangat mahal harganya. Sekarang bagaimana harga emas? Sekarang bagaimana harga emas? Sepanjang sejarah umur bumi ini ada, kali ini harga emas ada pada puncaknya. Wahai Bapak Ibu, saya mengatakan sejak 2018, saya sampaikan, Bu, kalau ada uang, Pak, kalau ada uang jangan ditabung, baiknya segera belikan emas dari sekarang. Itu sampaian saya, Pak. Insya Allah emas akan mahal nanti. Insya Allah emas akan sampai pada harga yang dimana kita saat itu menyesal karena kita menabung dalam bentuk angka-angka digital. Ini menyesal kita, Pak. Beli emas, kan saya katakan. Bu, ada uang sedikit, belilah emas 1 kilo, 2 kilo, simpan. Itu 2018 saya sampaikan. Kalau terlalu berat, nggak apa-apa. Bu, ada duit sedikit, Pak, ada tabungan. Ambil, emaskan, walaupun hanya 1 gram, 2 gram. Kalau 1 kilo, 2 kilo keberatan, udah nggak apa-apa, 1 gram, 2 gram. Ada uang lebih-lebih sedikit, belikan 1 gram, 2 gram. Berbentuk emas batangan, silakan. Berbentuk emas murni, logam, koin, silakan. Berbentuk perhiasan, silakan. Yang penting menabung dalam bentuk emas. Tapi sekarang, Pak, mau beli, harga emas sudah membumbung tinggi. Maka siapa yang menabung dululah yang akan bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Apalagi setelah hampir setengah tahun lamanya COVID. Ini dakwah pertama saya loh, Pak. Sebagaimana saya dengar Masjid Ar-Raudhah ini, ya, sejak Ramadan baru ini mulai ceramah. Sejak Ramadan baru ini mulai ceramah. Kalau saya sejak 2 bulan sebelum Ramadan sudah tidak ada lagi jadwal. Saya batalkan semua karena daerah itu sudah mulai zona merah. Batal. Ini kali yang pertama. Khalas. Dan ini sangat berat, Pak. Kenapa? Pedagang, dagangannya sepi. Orang kantor kerjanya dari rumah, nggak bisa berimprovisasi. Pebisnis pada banyak stuck dan berhenti usahanya. Apalagi orang-orang yang pariwisata, orang-orang yang punya travel, mati habis. Para petani dan peternak banyak, pertaniannya, peternakan yang terbengkalai. Karena apa? Karena banyak faktor dan banyak hal. Setelah COVID ini menyerang, Masya Allah, ke depan kayaknya ini nggak akan selesai sampai akhir tahun loh, Pak. Tidak akan selesai sampai akhir tahun 2020 ini. Menurut WHO ini akan nyambung sampai 2021.